Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita di kesempatan pagi ini masih dianugerahi oleh Allah berupa kenikmatan iman, nikmat Islam, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa hadir di majelis taklim ini hingga nanti menjelang syuruk. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat afiat. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa untuk kebaikan kita bersama. Kita doakan kanan kiri kita, kita doakan keluarga besar kita. Al-Fatihah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daratis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'la wa na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan majelis ilmu, majelis taklim kayak kita ini. Saya awali dari hadis mauquf dari Ibnu Umar, ia berkata, majlisu fikhin khairum min ibadati sittina sanah. Majlisu fikhin, majelis ilmu, majelis yang membicarakan ilmu-ilmu syariat, ilmu agama, khairum min ibadatin, itu masih lebih baik dari ibadah sittina sanah, 60 tahun. Kayaknya nggak ada jaminan usia kita nyampe di usia 60. Mbah-mbah yang sepuh-sepuh udah bersyukur sudah, karena udah dianugerahi oleh Allah melebihi dari kebiasaan orang. Kayaknya panjenengan mungkin mbah temannya tinggal sedikit kalau udah gak ada ya. Karena sepuh. Kita yang muda-muda ingin sampai tua. Mudah-mudahan Allah ngijabah itu semua. Kita berdoa karena kita tahu khairun nas, sebaik-baik manusia, mantulu umruhu wa hasuna amaluhu. Yang paling berkah dari manusia itu adalah yang usianya panjang lagi banyak amal solehnya. Salah satu amal soleh yang keutamaannya itu bukan kata orang atau sabda Rasulullah, tapi Allah sendiri yang langsung jelasin, itu adalah majelis taklim. Idza marartum biryadil jannah, kalau kalian ngelewatin taman surga, raudhatun, satu taman, riyadul, taman-taman. Kalau kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah, mampirlah. Qalu, para sahabat bertanya, pikirnya para sahabat, kok ada taman surga di dunia? Abu yo gak salah ini, Nabi berkata. Nabi bilang setelah ditanya sahabat itu, wa mariyadul jannah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga Rasulullah? Qala, bersabda Rasulullah, ilaku zikri, majelis zikir.
majelis taklim. Jadi di agama kita dikenal ada majelis zikir, ada majelis tahfidz atau tartil Quran, ada majelis doa, ada majelis taklim. Menurut hadis berikut yang saya baca nanti, majelis taklim itu di atas semuanya. Bunyi hadis ini, idza marartum, kalau kalian lewat, berarti gak nyengaja. Pas jalan kok ada orang yang lagi duduk bareng, Rasul bersabda, farka'u, singgahlah, mampirlah. Berarti orang gak nyengaja nih. Apalagi kalau kita nyengaja, itu keutamanya luar biasa. Karena taman yang dimaksud bukan taman istana, bukan taman kota, bukan taman di rumah atau taman kampung, tapi taman surga. Gak sembarang orang bisa jalan di taman. Dan orang kalau berjalan di taman itu mesti senang. Gak ada orang jalan-jalan di taman itu susah. Kalaupun susah jadi senang. Nah ini taman surga. Rumah mewah itu mesti ada tamannya. Gedung mewah mesti ada tamannya, istana. Kota yang bersih mesti ada tamannya. Bahkan di dinas itu ada dinas pertamanan. Coba, ada dinas khusus untuk ngurusi taman. Kita ini berada di taman surga. Apa itu taman surga? Ya kayak kita ini. Jadi rugi sebetulnya orang udah ada di taman kok pergi. Orang cuma lewat aja suruh mampir kok. Lah udah ada di taman lalu keluar. Jangan masuk surganya, di tamannya udah gak betah dia. Padahal dengan duduk di taman surga diumpamakan dengan ibadah, itu setara dengan 60 tahun dia ibadah. Gak ada orang yang ibadah terus selama 60 tahun. Kalau panjenengan percaya pada Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddinnya, kita itu ketika duduk di majelis taklim kayak gini, ini setara dengan 1000 rakaat. Kalau dihitung 1 rakaat itu 1 menit, berarti 1000 rakaat itu 1000 menit. 1000 menit kalau dibagi 60, kayaknya 600 dibagi 60 berapa? 10 ya, 10 jam. 400 bagi 60 berapa? 4 bagi 6, 7 ya. Berarti sekitar 17 jam. Wong kita ini sehari cuma ada 24 jam. Lah kok dibuat ibadah 17 jam gak berhenti. Itu kalau gimana? Kalau menghadirin majelis taklim. Ini kita kan sebetulnya lagi bahas tentang berkah. Cuma ini berangkai. Cara ngunduh berkah itu salah satunya adalah lewat amalan yang sepertinya singkat, sederhana, mudah, tapi keutamaannya lipat-lipat luar biasa. Salah satunya adalah dengan majelis ilmu. Apalagi kalau kita percaya bahwa hadis sahih dari Muslim itu diwajibkan kepada Muslim laki-laki dan Muslim perempuan untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Saya kira semua pada sering dengar ini hadis. Namanya wajib, fardhah itu wajib fardu ya, bukan fardu kifayah, tapi ini fardu ain untuk masing-masing individu. Nyari ilmu itu jadi wajib bagi siapa? Yang merasa Islam, baik laki maupun perempuan, karena dengan dapat ilmu dia jadi tahu, dengan tahu dia bisa melakukan. Setelah ngerti keutamaan lalu dia mengistiqomahkan. Setelah istiqomah lalu datang rahmat, berkah, akhirnya wafatnya husnul khatimah. Jadi karena wajib begitu ditinggalkan dia berdosa. Bagaimana dia akan ngerti? Wong tahu aja enggak. Bagaimana mau tahu? Wong nyempatin diri aja enggak. Saya suka ngitung gini Bapak Ibu. Aslinya kita ini kan enggak lama, 45 menit ini. Nanti jam 5 lebih 10 udah masuk itu suruh. Tambah 15 menit, jam 5.25 kita selesai. Setengah jam, 1 jam lah. Sehari itu kita berapa menit? Sehari berapa menit? 24 kali 60. 24 kali 60.
60 kali 10 600, 60 kali 20 1200. 4 kali 60 240, 1200 ditambah 240 berapa? 1440 sehari. Jadi kalau kita ngambil 40 menit itu masih kesisa 1400 menit. Yang 40 menit itu menyelamatkan kita. Yang 40 menit itu membuat pahala berlipat. Yang 40 menit itu menjadikan usia kita jadi berkah. Yang 40 menit itu akan menjadikan kita bisa beramal dengan benar, jadi amal saleh. Yang lebih utama adalah ngikutin tuntunan Rasulullah. Dan untuk menggugurkan sabda Rasulullah yang berkata bahwa nuntut ilmu itu jadi wajib. Kita udah gugur sudah. Betulnya gak banyak yang kita ini cadangkan. Padahal itu yang kebawa nanti sampai ke akhirat. Kalau kita nyari dunia, mulai merem sampai melek sampai merem lagi itu, sekalipun udah ngumpul, kalau mati nggak dibawa itu, kecuali yang disedekahkan, itu otomatis insya Allah pasti. Ini hadis yang berkata bahwa dari Abdullah bin Umar, dia berkata Rasulullah itu keluar dari rumahnya menuju masjid. Pada khalal masjidah, lalu masuk masjid, fa idza huwa bihalaqataini. Ternyata di masjid itu ada dua halaqah, dua kelompok. Ihdahuma, yang pertama, yaqra'unal Qur'an wa yad'unallah, sedang baca Quran dan berdoa kepada Allah. Wa ukhra, dan yang lainnya itu yata'allamuna wa yu'allimuna, sedang belajar dan mengajar. Jadi ada dua majelis. Yang satu lagi baca Quran, lalu setelah itu doa. Yang satu lagi belajar dan mengajar kayak kita. Lalu Rasulullah bilang, kullun ala khairin, semua itu baik. Alladhi, orang-orang yang haulai, mereka itu sedang baca Quran dan berdoa kepada Allah. Fa insya'a, kalau Allah berkehendak, a'tahum, Allah akan ngasih kepadanya. Jadi baik aja itu orang yang lagi zikir lalu doa. Kalau Allah mau ngijabah apa yang dia maui. Lalu Rasulullah lewat, sampailah di orang yang lagi wahaulai yata'allamuna, orang yang lagi belajar dan mengajar kayak kita nih di majelis taklim. Wa innama, sesungguhnya aku ini buistu, terutus mu'alliman, untuk jadi seorang guru. Fajalah sama ahum, lalu Rasulullah duduk bersama mereka. Dengan hadis ini mengabarkan ke kita bahwa majelis taklim itu lebih mulia, lebih baik, lebih utama dari sekedar majelis zikir. Walau semuanya baik, dibuktikan dengan Rasulullah ngambil bersama orang-orang yang lagi belajar dan ngajar sampai keluar ucapan satu-satunya ini. Rasul bilang, aku ini terutus untuk jadi seorang guru. Di antara semua profesi yang ada, Nabi itu hanya bilang satu, aku terutus untuk jadi seorang guru. Nabi itu yo kaisar, Nabi itu yo jenderal, Nabi itu yo konsultan, Nabi itu yo pendakwah, Nabi itu yo pebisnis, Nabi itu yo tuan tanah. Tapi Nabi bilang, sesungguhnya aku terutus untuk menjadi seorang guru yang mengajar. Ini profesi yang mulia. Kalau panjenengan guru juga sih bagi anak-anaknya. Guru itu harus bisa digugulan, ditiru. Yang utama dalam pendidikan itu adalah keteladanan dan pembiasaan. Lain-lainnya itu gampang. Tapi membiasakan dan mengasih contoh itu yang susah. Aslinya di sekolah itu, kalau untuk urusan agama, kasih aja pembiasaan sholat duha, kemudian sholat jamaah. Jadi guru-gurunya itu gak boleh sholat di ruang guru, atau ketika adzan lalu ngobrol. Nah, itu sama dengan meruntuhkan pendidikan. Karena di negeri kita ini berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Lagian untuk mencetak manusia yang beriman dan bertakwa, itu di awal sudah. Tujuan pendidikan nasional kan itu, benar sudah. Ini kalau kita bahasakan lain, negara Indonesia itu udah negara Islam. Nggak ada toh negara lain yang mengakui ketuhanan. Bahkan urusan agama itu diserahkan pada individu. Di negeri kita enggak itu. Cuma ada masalah, orang-orang Islam itu jarang yang kaya. Sekarang kan era
kapitalis. Yang kaya bisa menguasai, yang kaya bisa berkuasa, yang kaya bisa apa aja. Itu yang susah. Aslinya itu Rasul udah bilang, dari 10 pintu rezeki yang 9 itu di dunia dagang, yang 1 itu kebagi di profesi lain. Jadi kalau ingin kaya dagang aja. Saya kesini ini kan sambil ada yang pesen ubi cilembu ya. Yang pesen 2 orang, terus saya bawain. Lalu yang lainnya bawa juga sih biar nggak kepingin ya gratis. Dagangnya itu ya Rasul itu sebelum jadi Rasul ya dagang. Udah jadi Rasul ya masih tak punya tanah dia Khaybah. Untuk haji kan harus kaya, untuk zakat kan harus kaya, untuk wakaf kan harus kaya. Dan untuk bisa kaya agar lipat-lipat, kalau jadi pegawai kan terpatok gitu. Tapi kalau untuk dagang bisa kaya dalam waktu singkat, 1-2 tahun pun bisa kaya. Dengan kaya itu lalu kita bisa beribadah melalui harta itu. Dan ibadah dengan harta itu lebih efektif. Dakwah dengan harta lebih efektif. Coba kalau ini masjid ingin penuh, gampang aja. Setiap bulan ada undian umroh. 1 keluarga penuh masjidnya. Ini kan alhamdulillah ada makan. Habis makan juga dikasih berkat, tuh dikasih amplop. Isinya suruh nyari sendiri. Itu insya Allah akan banyak. Dakwah dengan harta itu luar biasa. Ini hadis Bukhari Muslim. Berarti muttafaqun alaih, hadisnya sahih. Di antara kita itu ternyata ada malaikat yang menyertai. Salah satunya adalah malaikat penjelajah. Sesungguhnya innallaha tabaraka ta'ala malaikatan sayyaratan fuddala. Jadi bagi Allah itu ada malaikat spesialis yang suka jelajahi nyari majelis ilmu. Yabtaguna majalis zikri, nyari majelis zikir. Fa idza wajadu, kalau ketemu dengan majelis dakiri itu, dia qa'adu ma'ahum, duduk bersama kita. Kita agak susah, saya agak susah ini jelasin bahwa di sekitaran kita, seputaran kita ini lagi banyak malaikat ini duduk bersama kita. Kalau kita berdoa ngaminin, kalau kita lagi nyimak malaikat berdoa jadi dibalik. Makanya tadi di awal majelis taklim itu saya selalu awali dengan doa, karena malaikat udah duduk lalu udah ngaminin doa kita. Dan doanya kan saya doain panjenengan tapi langsung akumulatif. Ya Allah, mudah-mudahan hadirin yang hadir di majelis taklim ini dirahmati, diberkati, disehatkan, diafiatkan, dipanjangkan usianya, dilunaskan hutangnya, dimelimpahkan rezekinya, disakinahkan keluarganya. Sampai di situ aja kayaknya udah cukup itu doa. Tapi masih ditambah, saya itu agak khusus. Dan itu malaikat ngaminin. Kalau tetangga yang ngaminin saya masih sanksi. Orang yang ngaminin saya belum pasti. Tapi kalau malaikat ngaminin pasti diijabah itu. Sehingga ada etape. Kalau tadi antara adzan dan doa, ada adzan dan qomat, itu Nabi bersabda la ya ruddud doa, enggak ditolak doa. Makanya antara adzan dan qomat itu banyakin doa. Kalau enggak banyakin doa, banyakin sholat. Namanya sholat hajat. Tadi saya 6 rakaat, begitu masuk masjid saya sholat syukurul wudu. Habis syukurul wudu saya sholat tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid saya sholat qobliyah, sunnah fajar. Habis itu press doa 1 menit. Saya lihat tinggal 1 menit, saya doa yang penting-penting. Doa yang pertama adalah doain agar ayah keluarga saya yang telah wafat itu diampuni dosanya, diterima amalnya, dirahmati, diberkati, pakai Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Tinggal 1 menit nyampe, habis gitu saya minta untuk saya dan keluarga saya. Setelah selesai lalu kita zikir wirid, itu pun diijabah. Habis gitu kita dengan kajian. Dan selama ini durasi ngaji sampai nanti selesai, kita dicatat dalam keadaan sholat. Jadi ini waktu kita berkah banget. Makanya majelis taklimnya agak ditambah di sini. Aduh Ustaz gak ada dana, itu usahanya kurangin aja itu isinya. Syukur-syukur pakai rekeningnya. Nggak saya betulan ini. Jadi isinya dikurangin Mas. Lalu tambah lagi Ustaz yang mau ngaji, Pak nanti kebosanan kok
Ini keutamaannya luar biasa, masa bosan lagian di hari Sabtu, hari Minggu. Hari Minggunya mungkin diadakan itu. Kalau di Manarul Islam itu kan tiap hari. Maghrib sampai Isya, subuh sampai duha tiap hari. Berarti 60 kali. Apa ya gak bosan? Bosan aslinya. Tapi karena keutamaannya luar biasa, lipat-lipat, nggak ada rasa bosan. Jadi panjenengan kalau capek, kalau agak nggak enak gitu, ya udah ambil agak minggir, lalu sajadah, lalu senden. Nah, yang senden-senden kan S3, cari sandaran hidup. Gak apa-apa, orang kita ngambil barokah ilmu. Jangan juga nyari ustad. Aku gak seneng sama ustad itu. Udahlah, senden, merem, gak usah diribokno. Gak apa-apa. Itu udah mensiarkan Islam. Ini udah didoakan malaikat. Ini malaikat itu doa terus. Doanya apa? Allahumma gfir lahum, ya Allah ampuni mereka. Allahumma rahamhum, ya Allah rahmati mereka. Doanya malaikat itu mesti diterima, mesti diijabah. Ini saya baca intinya aja ya Bapak Ibu, karena hadisnya panjang banget ini. Jadi malaikat itu bilang, wa idza faraku, setelah kita ini selesai ngaji kayak gini, malaikat itu a'raju wa sa'idu, naik ke langit. Begitu ketemu dengan Allah bilang, kenapa sih malaikat itu solehnya soleh amat, taatnya taat banget ya? Karena dia itu ada di alam ruh, di alam gaib, dan ketemu dengan Allah. Kita andai kata ketemu dengan Allah, kayaknya udah gak akan sempet kita ini nyari dunia, gak apa-apa. Ada pilihan yang jelek, rugi dunia rapopo, rugi akhirat bakal cilopo. Pilihan yang terjelek, gak apa-apa, rugi dunia, yang penting dapat akhirat. Ini akhir pilihan jelek. Karena gimana pun Islam nuntunkan fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Di dunia harus bahagia, di dunia ngenes susah kita. Di akhirat ngenes apalagi itu kekal abadi selama-lamanya. Jadi kalau kita jangankan melihat Allah, ditampakkan surga, kayaknya untuk urusan dunia ala kadarnya aja ini. Apalagi kalau sampai ditampakkan neraka. Ini bunyi hadis kayak gitu. Jadi Allah itu nanya, yang sebetulnya Allah itu lebih tahu. Malaikat, kau kan habis dari bumi, lagi ngapain itu hambaku? Lalu malaikat bilang, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yamadunaka. Itu ya Allah, mereka lagi memasucikan engkau, lagi memuji engkau, lagi membesarkan engkau, lagi mentauhidkan engkau. Lalu Allah bilang, waharo'auni, gimana itu? Apa mereka bisa melihat aku? Malaikat bilang, lah. Lalu Allah melanjutin, gimana itu kalau orang-orang bisa melihat aku? Lalu malaikat bilang, asaddulaka tasbihatan wa tahmidatan wa tamjidatan. Kalau mereka betul bisa melihat panjenengan ya Allah, mereka akan lagi bersangatan dalam memasucikan engkau, memuji engkau, memahbesarkan engkau. Lalu Allah tanya lagi, wa yas'alunaka, gimana itu mereka minta apa? Wa mada yas'aluni, apa yang mereka minta terhadap aku? Qalu, malaikat menjawab, yas'alunaka jannataka, ya Allah, itu mereka memohon agar nanti dimasukkan surga. Apa mereka tahu tentang surga? Itu malaikat bilang, enggak. Gimana kalau dia kutampakkan surga? Malaikat bilang, akan lipat-lipat semangatnya. Jadi kalau 45 menit kurang, kayaknya nambah lagi 2 kali, jadi 3 jam. Lalu dari apa mereka itu berlindung? Lalu malaikat bilang, mereka berlindung dari api neraka. Wahal ra'au nari, apakah mereka pernah melihat neraka? Malaikat jawab, tidak pernah. Gimana kalau aku memperlihatkan neraka pada mereka? Malaikat masih jawab, mereka akan lebih lagi bersangatan dalam beribadah, dalam memahbesarkan, memahasucikan, memuji dan mentauhidkan engkau ya Allah.
Ini hadis dari Muslim sebagai penjelas. Karena Allah bilang, malaikat dengerin, demi kemahamuliaan aku, maka telah kucatat dia sebagai ahli surga, telah kujauhkan dia dari neraka, dan telah kuampuni dia. Lalu malaikat itu bilang, Rabbi Tuhan, fihim fulanun abdu khata'un. Ada orang yang dia itu innama marra, gak nyengaja, cuma lewat aja, lalu duduk di luar paling belakang. Lalu malaikat jelasin, abdu khata'un, itu orang kayaknya banyak dosa dia, bukan orang baik-baik karena banyak maksiat. Gimana itu ya Allah? Fayaqulu, Allah berfirman, walahu ghafartu, telah kuampuni dia. Bayangkan dahsyatnya. Letek cuma duduk paling belakang, gak nyengaja, cuma lewat, gak diniati. Lagian orangnya agak banyak buat dosa kesalahan. Buat bunyi abdul khata'un. Hadisnya Bukhari Muslim, muttafaqun alaihi sahih. Allah bilang, walahu ghafartu, telah kuampuni dia. Apalagi kita yang nyengaja. Makanya sarana untuk menghapuskan dosa itu ya lewat taklim kayak gini. Lalu ditutup hadis ini, humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah kaum yang tidak merasa sedih, tidak akan susah, tidak akan rugi bila duduk bersama mereka.